Jadi pada video kali ini Ibu akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Senyuman Karyamin, karya Ahmad Tohari. Jadi jangan lupa disimak ya. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencekik. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meriut lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Jadi kamu sungguh tidak mau makan, Min? Tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min. Iya, tetapi Saidah memutuskan kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menoleh kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorong ke dalamnya. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong. Lihat sepanjang tepi sungai, kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelantara sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak. Pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menungkik menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintas para pencari batu, naik menghindar rumpun gelangan dan lenyap di balik gerumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang. Tetapi dia tidak hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Sungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tidak ada sesuatu buat mengusir suara kruyuk di lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan untuk pulang. Semalam tadi istrinya tidak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu di dalam rongga matanya. Setelah melintas titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu terlihat bekas gigitan kampret. Dilihat juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak.
Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi 2 penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir, apa perlunya dia pulang? Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalik badan, siap kembali turun. Namun di bawah, Karyamin melihat seorang laki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa laki itu adalah Pak Among. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang membeling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang yang di sana. Nah, sekarang hari ini terakhir. Aku tak mau lebih lama, kau persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar Karyamin juga mendengar detak jantungnya sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyunging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri, serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya Pak Among malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghinaku, Min? Tidak, Pak, sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Hayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras hingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang-kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuh keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin, jantung berguling ke lembah Pak Pamong, berusaha menahannya. Sayang gagal. Nah, itu tadi pembacaan cerpen dari Ibu. Semoga anak-anak semua bisa membaca lebih baik lagi. Tetap semangat ya, sampai jumpa.